Andaikan dai-dai Wahabi ini tidak merasa benar sendiri, mau menyampaikan ilmu dari para ulama, menyampaikan perbedaan terhadap jamaahnya, tidak seperti yang ini, putra Pak Mendiang Yazid Jawas ini. Sekarang ini ayolah Bapak Azzaikumullah, karena kesyirikan merebak ya, harus terus diulang nih, masalah tauhid ini harus terus diulang. Ya, bukan satu orang ustadz, satu orang dai, tidak, semua dai harusnya membahas sehingga orang paham. Mereka melakukan demikian karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka, dan disesatkan oleh siapa? Oleh ustadz-ustadz dan kiai-kiai mereka. Dan disesatkan oleh siapa? Oleh ustadz-ustadz dan kiai-kiai mereka. Dan disesatkan oleh siapa? Oleh ustadz-ustadz dan kiai-kiai mereka. Kita juga sepakat, Pak, bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dimaksud oleh dai-dai semacam Anda itu diarahkan kepada orang yang bertawassul, yang mana tawassul ini adalah ranah khilafiyah, bukan qot'i, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ini adalah Ustadz Fathi, anak atau putra dari mendiang Pak Yazid Jawas, ya, mewarisi sifat ayahnya, sifat bapaknya. Memang buah itu tidak jatuhnya tidak jauh-jauh dari pohonnya kecuali dimakan codot. Andaikan dai-dai salafi semisal Pak Fathi putra dari mendiang Pak Yazid Jawas ini mau menyampaikan ilmu kepada ulama, sampaikan semuanya tanpa disimpan, tanpa dialingi. Sampaikan semuanya, ini perbedaan ulama, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka saya kira kehidupan Islam di Indonesia ini tidak gaduh seperti saat ini. Kenapa? Karena dai-dai salafi, ustadz-ustadz salafi Wahabi itu hanya mengaku dirinya yang paling benar, tidak mau menghargai perbedaan. Yang dikerjakan oleh orang lain itu salah. Oke, kita itu sepakat. Bukannya berarti kita itu tidak belajar tauhid, Pak. Tauhid itu pelajaran wajib di sekolah-sekolah NU. Bukannya kami tidak belajar tauhid, bukannya kami tidak mengerti syirik, tetapi kesyirikan yang Anda maksud ternyata diarahkan kepada orang-orang yang bertawassul terhadap orang yang telah meninggal dunia. Padahal Pak Fathi, coba ini sampaikan kepada jamaah Anda. Sebenarnya tawassul itu bagaimana menurut ulama? Siapa ulama salaf yang mengkafirkan tawassul selain ulama-ulama salafi Wahabi yang sekarang ini? Dai-dai salafi Wahabi itu yang getol mengkafirkan orang-orang yang bertawassul, Pak. Padahal kalau Anda mau menyampaikan terhadap jamaahnya, masalah tawassul ini adalah khilafiyah di antara ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi tak seorang pun dari ulama salaf yang mengatakan orang yang bertawassul itu adalah kafir. Karena orang yang menyebut orang lain kafir bisa jadi kembali kepada dirinya sendiri, Pak. Oke, sekarang kita buka. Kalau Anda mau menyampaikan ini terhadap jamaah Anda, saya kira kehidupan di Indonesia ini akan adem ayem. Sampaikan semuanya. Ini adalah yang akan saya sampaikan di sini adalah kitabnya karangan ulama-ulama Anda sendiri. Yang pertama saya akan bacakan kitabnya Ibnu Taimiyah, bagaimana komentar beliau tentang tawassul. As-sani, yang kedua menurut Ibnu Taimiyah, wasani annat tawassula, bahwasanya tawassul yakunu fi hayatihi wa ba'da mautihi wa fi maghibihi wa hadratihi. Yang kedua, tawassul itu bisa jadi pada waktu Nabi masih hidup, bisa jadi setelah Nabi itu wafat, bisa jadi waktu Nabi itu gaib, tidak ada di tempat atau berada di tempat. Walam yakul ahadun innaman qala bil qaulil awwali faqad kafar. Karena tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa orang yang bertawassul itu adalah kufur.
Wala wajha li takfirihi. Tidak ada jalan untuk mengkafirkan orang yang bertawassul, Pak. Ini pernyataan Ibnu Taimiyah. Fa inna hadhihi, karena sesungguhnya masalah tawassul ini adalah mas'alatun khafiyatun, adalah masalah yang khafiyah, yang samar. Maksudnya samar itu bagaimana? Laisat adillatuha jaliyatan zahiratan. Dalilnya tawassul baik yang tidak memperbolehkan atau memperbolehkan ini samar, makanya terjadi perbedaan ulama. Wal kufru, sedangkan kafir itu adalah innama yakunu bi ingkari ma ulima minad dini daruratan. Kufur, orang itu dianggap kafir apabila mengingkari sesuatu yang diketahui dari agama ini. Artinya maklumun bid-darurah, diketahui dalilnya jelas nyata secara pasti dari agama. Ini baru kufur, Pak. Au bi ingkaril ahkami al-mutawatirati, atau mengingkari hukum-hukum yang telah mutawatir. Wal mujma' alaiha, dan suatu hukum yang telah semua ulama sepakat untuk keberadaan hukum tersebut ini diingkari, baru itu kufur. Misalnya rukun wudu, sepakat di Al-Quran itu semuanya ijma ada 4 minimal, itu ternyata dipotong menjadi 2, dikorupsi menjadi 2. Ini, Pak, yang menyebabkan kufur, mengingkari sesuatu yang telah diijma', disepakati oleh ulama, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan waqtilafun nasi fi ma yushra'u minad du'a wa ma la yushra'u, perbedaan orang berdoa ini yang disyariatkan, ini tidak disyariatkan, sebagaimana perbedaan mereka. Kakhtilafihim hal tusra'u sholatu alaihi inda dzabhi wa laisa huwa mimma sa'idis sababi inda ahadin minal muslimin. Itu bukanlah sebab menjadikan orang itu kufur, Pak. Bahkan di halaman-halaman berikutnya Ibnu Taimiyah menyatakan orang yang mengkafirkan orang yang bertawassul itu maka berhak untuk ditakzir, Pak. Ini silahkan baca sendiri. Jadi orang jangan gampang mengkafirkan orang lain, karena bisa jadi kembali kepada dirinya sendiri. Dan orang yang suka mengkafirkan orang yang bertawassul ini maka berhak untuk ditakzir, kata Ibnu Taimiyah. Selanjutnya kita buka fatwanya grandmasternya orang-orang Wahabi, pendiri Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan nama Wahabi ini menurut Ibnu Baz dinisbatkan terhadap nama Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dalam kitab beliau Fatwa wa Rasailnya, di sini dijelaskan at-tawassul bis sholihin, al-asirah qauluhum fil istighosah. Nomor 10 adalah pendapat mereka tentang istighosah. La ba'sa bit tawassuli bis sholihin. Wa qaulu Ahmad yatawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah, serta pernyataan Imam Ahmad yang boleh ditawasuli adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah secara khusus, ma'a qaulihim annahu la yustaghasu bi makhlukin. Sedangkan ada pendapat bahwa tidak boleh beristighosah terhadap makhluk. Fal farqu zahirun jiddan, perbedaan di antara itu sangat jelas. Walaisal kalamu huna mimma nahnu fi, ini bukan urusan pembahasan kami sebenarnya. Silahkan baca sendiri karena ini sudah 8 menit lebih ya. Begini sebenarnya, di dalam kitabnya Fatwa wa Rasail, Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab ini walaupun dirinya tidak bertawassul, memilih pendapat yang tidak bertawassul, tetapi tidak sampai mengkafirkan orang yang bertawassul terhadap misal Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini jelas. Misalnya ada orang yang datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian meminta terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut, maka ini tidak sampai dikatakan kufur, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu loh, andaikan ini Anda sampaikan, dai-dai salafi Wahabi menyampaikan ini, saya rasa kehidupan Islam di Indonesia akan rukun, adem ayem, tidak saling serang kayak Wahabi dan kita Aswaja ini. Karena mereka duluan menyerang kami, ya kami bantah mereka itu. Jangan marah kalau semuanya kami bongkar.